aku, Kak Dewi ini energinya nggak akan pernah turun. Kenapa? Kenapa sayang? Karena terlihat dia itu mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore ya. Selalu mempunyai aura. Udah aja kayak energinya tuh kayak nggak habis Betul gitu loh. Kalau kita sekali. kan ada gini ya. Aduh, ini mah gas ya. On fire. Sama, kalau perempuannya aku, kalau lakinya kamu sayang. Karena saat ini Allah lagi kasih kemampuan buat kita untuk menghadapi semuanya. Bukan lagi. Bukan, intinya karena cicilannya banyak aja. Hey, Kampungnya banyak say. bintang tamu yang sekarang janda. Wih, hey, Berbicara mengenai janda. stop. Cucu. Kalau ngomongin janda, Cucu. lebih dulu mana? Janda bintang tamu kita atau janda yang satu ini? Janda Kayaknya satu. yang ini. Ini lebih fresh, Ya. seperti ikan di Muara Angke, fresh. Baru, fresh, segar. Muara Segar, Angke. fresh. Ini dia cerainya lebih dulu soalnya. Seperti ikan Muara Kemarin Angke. mantan suaminya datang ke sini, Bobby Tince. Kali ini sang mantan istri datang untuk mengklarifikasi Kita sambut Tince. apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga mereka. Serem banget Jadi kalau bicara rumah pagi-pagi tangga. ambiar, kita hadirkan siapa sayang? Tince! Bukan, Mbak Aziza Anissa. Manis banget. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Kak udah nyempetin waktu datang ke sini. Kemarin mantan suami yang datang, sekarang mantan istri. Kalau kemarin kan namanya masih Aziza Anissa Tince. Kalau sekarang Aziza Anissa aja. Iya. Sudah bercerai kapan? Hasil putusan 15 Juni, akte keluar tanggal 27 Juli. Aku kapan ya? Siapa? Anissa, Aziza, Tince. Tince. Mungkin bukan Tince kali belakangnya. Kalau Bobby itu nama aslinya. Itu kan Bobby nama Rahman. Bobby Bobby Rahman Rahman. mungkin ya. Oh, kalau Tince itu di panggung, pas Bobby lagi Tince di di panggung. panggung. Iya. Nama panggung. Oh. Nama komersil Buat juga. Aziza Anissa, berarti sudah beberapa bulan menjadi janda. Betul? Betul. Apa rasanya? Gak enak loh. Lebih legakah? Lebih tenangkah? Harus menerima sih sebenarnya. Harus menerima semuanya. Memang awalnya drop, down gitu, tapi alhamdulillah sekarang dikelilingin oleh orang-orang baik yang Alhamdulillah. bikin Yang aku bisa survive menguatkan lagi. kakak. Betul. Karena kamu yang digugat cerai ya? Betul. Ada kekecewaan? Sedikit Atau ada. malah senang aja? Gak doka. Sedikit kecewa, banyak senangnya? Atau gimana? Banyak senangnya enggak, cuman kecewa karena aku berpikirnya untuk anak-anak ya. Oke, kita mau kasih lihat kekecewaan dari seorang Aziza Anissa. Aziza Anissa 8 tahun usia pernikahannya. Betul. 8 tahun. Kemarin 8 tuh tahun. Bobby Tince datang ke sini, dia terharu loh nangis. Ya. Menitikkan air mata. Mengingat pernikahannya bersama kamu. Mengingat kebersamaan dengan kakak juga. Nggak sayang 8 tahun pernikahan? Sayang. Karena mikir ke anak. Kalau mikir ke anak, berarti bukankah seharusnya, idealnya, mengkesampingkan ego orang tua untuk kebaikan sang anak? Sampai kemarin pun sebenarnya aku masih mau mempertahankan itu gitu. Di balik keegoannya orang tuanya masing-masing gitu, karena aku berpikir psikis anak Ya. dan jejak digital itu pasti akan ada Pasti. gitu. Jadi cuman mungkin memang karena satu dan lain hal sudah tidak cocok gitu maksudnya. Kalau dilanjutkin takut ada yang tersakiti gitu. Kalau nggak dilanjut. Oh, mohon maaf Kak, kita sesama perempuan ya. Kalau mau mencari yang sempurna kan kita pasti nggak bakalan Betul. dapet. Iya. Betul. Kalau berbicara cocok, dua kepala nggak akan mungkin jadi satu. Maksudnya itu gimana? Bisa Iya. adanya sebuah perpisahan ini? Dan Anissa kemarin di saat Bobby Tince di sini saya juga bilang gitu kalau selama pandemi COVID-19 kan aku tuh ngikutin banget live Instagram kamu. Bagaimana kalian struggles dan juga berjuang untuk bisa bertahan hidup karena memang ada 2 anak ya.
Dan itu kelihatan banget kalau kalian tuh saling Kompak. mendukung, Iya, iya. kompak sekali. Iya, iya, iya. Tiba-tiba ada berita perceraian ini gitu. Penyebabnya apa? Kalau dari aku sudah banyak terlihat perubahan dari 2019 Perubahan siapa yang berubah? pihak sana. Oke. Berubahnya seperti apa? Jadi deh, kita sama-sama cewek nih Kak. Kalau semisal pasangan kita bawa handphone kemana-mana, ke kamar mandi bawa handphone tanpa kita tahu apa sih ke kamar mandi bawa handphone, atau misalkan privacy, oke, memang rumah tangga harus sama-sama saling terbuka kan gitu. Tapi ada beberapa perubahan yang atau kejanggalan-kejanggalan yang Apakah kecurigaan-kecurigaan itu kakak udah sampaikan sama pasangan? sudah. Sebentar, kalau bawa handphone ke kamar mandi emang kenapa kalau megang handphone? Kali aja main Mobile Legends segala macam, main game segala macam. Iya, aku bawa handphone selalu. Apakah ada fakta yang kamu temukan dari handphone yang dia bawa kemana-mana? Sebelumnya ada fakta yang kakak temukan. Misalnya, Ada lah pokoknya Kak. Ya pasti. chatting sama orang maksudnya. Ada pokoknya. Ya oke. Oh, itu ketahuan secara nyata atau hanya pikiran saja? Nyata. Apakah tudingan atau dugaan perselingkuhan yang kamu temukan melalui handphone atau Atau apa ya? penyebabnya adalah utamanya adalah orang ketiga? Kalau dari pihak aku sih nggak ada ya. Cuma nggak tahu kalau dari pihak sana. Tapi kan ketika kamu bilang bawa handphone kemana-mana, ke kamar mandi, yang menyaksikan Sobat Ambiar juga barangkali akan berasumsi seperti itu. Iya. Makanya kita kasih kamu kesempatan untuk mengklarifikasi bahwa handphone tuh maksudnya apa ya? Iya. Apa kamu nggak suka dia nempel terus sama Oh handphone? tidak. Karena memang kan pekerjaan beliau juga kan dari handphone gitu, maksudnya untuk konfirmasi sana sini, travelnya gitu. Tidak mempersoalkan, cuman artinya dari kejanggalan-kejanggalan itu aku menemukan Fakta. faktanya gitu. Oke. Gitu yang akhirnya setiap ada problem, setiap ada masalah atau kita ribut-ribut kecil itu dibawa. Terbawa. Oke. Oke. Itu pemicunya ya kak ya. Oh mohon maaf kan kalau handphone itu kan privacy. Maksudnya apakah suami suka ngecek handphone kakak atau sebaliknya kakak suka buka-buka Iya. handphone suami? Oh enggak. Oh, enggak ya? Dari awal rumah tangga memang tidak pernah, dan aku pun maksudnya ya silakan kalau memang mau ngecek untuk handphone aku nggak masalah gitu, nggak ada apa-apa juga gitu kan. Dia pun memberikan kesempatan untuk boleh cek handphone saya. Nih, kalau mau cek, dia gitu. Nggak. Enggak. Terus kalau kakak bisa tahu dari handphone kan berarti kakak sudah tahu pinnya dong? Ada beberapa info yang dikasih ke aku yang memang itu dari hasil kejanggalan aku, Info dari Dari teman-teman. Orang lain. dari orang lain. Dari valid orang. infonya. Yes. Oh. Itu fakta, hanya kamu yang tahu ya. Ya. Kalau tidak mau dibuka juga tidak masalah. Kami juga menghargai keputusan kamu untuk tidak kasih tahu alasannya seperti apa. Karena itu aib juga ya kak. Betul. Tapi setelah betul. itu pernah dibahas. Membahas itu, mencari klarifikasi yang benar maksudnya kepada suami sudah dilakukan tidak? Sampai 2021 pun terlihat lagi beberapa kejanggalan itu dan faktanya ada gitu. Nah, yang penting adalah fakta. Kalau kejanggalan itu kan berarti spekulasi Iya, sendiri sendiri. ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau udah fakta berarti nggak bisa ngelak gitu. Kalau kamu yang menemukan kejanggalan dan fakta-fakta, kenapa dia yang menggugat cerai? Iya. Gimana ya? Karena ada satu dan lain hal yang memang mungkin kita udah komit, oke kita mau berpisah baik-baik gitu. Kalau diteruskan takutnya ada juga yang saling menyakiti gitu, atau kita diam-diaman di rumah, sudah komunikasi juga nggak baik gitu. Oke, mungkin jalan terbaiknya adalah memang harus berpisah. Atau sempat pisah ranjang dulu kak sebelum adanya perpisahan di pengadilan? Ada sekitar sebulanan lah. Sebulan sempat pisah ranjang, kamu jadi pisah kalau- rumah gitu ya kak ya? Iya. Kalau kamu bilang berpisah baik-baik, saya agak rancu dengan kalimat berpisah baik-baik. Karena kalau baik-baik kenapa berpisah? Tapi nggak apa-apa lah, karena saya belum pernah menikah, jadi saya nggak tahu ya. Kalau kamu bilang berpisah baik-baik, kemudian apakah ada obrolan, oke kita berpisah baik-baik, kamu aja yang gugat cerai aku? Ada obrolan seperti itu? Tidak. Nggak ada ya? Oke baik, kita akan kasih lihat ada satu tayangan yang harus kamu klarifikasi, Aziza Anissa.
Oke, jadi kamu beranggap Kak, ada di video mengatakan bahwa Mas Bobby, saya menerima dengan pilihannya. Iya. Apakah pilihannya itu adalah pihak ketiga maksudnya Kak? Kalau dari pihak saya sih nggak ada ya. Cuman tidak tahu dari pihak beliau kan gitu. Ini kayaknya saling menuduh satu dengan yang lain gitu ya? saling melempar ya, karena pihak sini menemukan kejanggalan, kemudian dari sini. pihak sana pun menemukan kejanggalan, sama-sama menemukan Ya kejanggalan. intinya mungkin ada rahasia, mungkin ada sesuatu yang mungkin nggak mungkin bisa disampaikan gitu, baik dari mbaknya ataupun juga dari Bobby gitu. Tapi kan kayak. perlu digarisbawahi, bukan berarti orang yang menggugat si pasangan terus kebetulan Aha. pasangan itu yang salah. Salah, Jadi betul. bukan, karena kan kita nggak ngerti dalam rumah tangga itu seperti apa. Iya. Contoh seperti saya tergugat, bukan berarti saya yang selingkuh. Iya, Nah, betul, ibaratnya kayak betul. gitu. Nggak, ini kita buka-bukaan aja, karena Iya, saya iya, juga iya, punya iya. rumah tangga Betul. yang baru saja bercerai. Iya. Tapi karena memang ada ketidakjujuran dalam hubungan rumah tangga, sehingga saya bercerai. Gitu. Ketidakjujuran, udah ketidak ada kecocokan, nggak sepaham Ketidakjujuran nomor gitu. satu ya. Iya. Nah kalau kakak sendiri nih gimana sehingga suami akhirnya oke, aku yang akan menggugat, Jadi waktu ketika beliau pulang atau kakak umroh- sudah pasrahkan kepada suami? Enggak, ketika beliau pulang umroh memang aku sempat ada terucap mungkin memang nggak bisa lagi gitu, daripada nantinya ketika kita ribut masalah yang aku temukan akan aku ungkit-ungkit lagi gitu Iya. gitu. Lalu ya udah aku bilang oke, kita serahin semua ke pengadilan gitu kan, oke kita serahin semua ke pengadilan. Beliau yang maju, dan di situ juga ada lagi beberapa kejanggalan yang aku tidak tahu Iya. gitu, seperti itu. Mbak Nisa, ini ada pertanyaan titipan gitu ya. Siapa yang nitip? Pemain kendang lagi yang nitip? Permasalahan Mbak Nisa dengan Mas Bobby ini dua ya, selingkuh atau bosan? Karena adanya perselingkuhan atau Kita nggak ngomong kebosanan. yang selingkuh mbak atau dia ya? Iya, pokoknya ada antara, pokoknya mau Mas Bobby duluan lah, mau siapa? Pokoknya ini tuh karena perselingkuhan atau karena Atau bosan. bosan. Udah, bosen lah, mau lu lagi gitu. Gimana ya? Hanya dua, Atau dua-duanya. selingkuh. Enggak, kalau bosan enggak. Buat apa aku mempertahanin hubungan yang kejanggalan itu Udah punya anak tiga dibuat loh, Mbak, ya kan? anak dua. Berarti kalau Oh, dua, tidak iya. kalau tidak bosan artinya perselingkuh. Perselingkuhan. Ya, iya atau tidak? Perselingkuhan, ya atau tidak? Biar masyarakat yang menilai. Nggak mau jawab aja, iya atau enggak? Iya, berarti jawabannya iya ya. Biar masyarakat yang menilai Oh, aja berarti kan. iya jawabannya. Biar masyarakat yang menilai. Oke, kita kemarin dengar kabar juga bahwa buku nikah kamu sempat hilang ya? Betul, Kemudian kamu membuat buku nikah yang baru, betul? betul. Tujuannya untuk Karena kan itu berkas penting ya Kak. Maksudnya even kita KTP hilang juga pasti harus ngurus itu gitu. Kakak hilang juga kita harus ngurus gitu. KTA anak juga kita harus urus gitu. Jadi memang ketika itu pindah rumah kayaknya ini pas aku cek berkas-berkas hilang, oke deh kita ngurus. Akhirnya aku urus untuk apakah bikin baru. kamu mengurus buku nikah yang hilang karena ada niatan untuk menggugat cerai? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, baik. Tidak ada sama sekali. Kita juga pastinya berharap ini adalah keputusan bukan yang terbaik jelas, tapi adalah keputusan terakhir yang bisa diambil oleh Aziza Anissa. Tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini, kamu boleh tanggapi dan juga klarifikasi. Aziza Anissa. Saling punya info, saling punya fakta, saling menemukan kejanggalan, gitu kurang lebih ya. Betul. Tanggapan kamu? Karena gini kan di situ beliau bilang dapat info yang dia belum klarifikasi ke aku pada saat kita memang ribut, tektok segala macam. Dia menerima info itu semua tanpa klarifikasi ke saya gitu. Jadi kalau Jadi asal main menuduh gitu Asumsi ya? gitu. Asumsi seharusnya kan aja. ada klarifikasi dulu atau kita ngobrol Bener berdua nggak dulu disayang, gitu gitu atau ya. betul. Tapi kan katakan gini ya Nisa, kalau dari pihak suami lah di saat itu menduga atau merasakan sesuatu dan katanya kan kalian suka berkomunikasi. Dalam komunikasi itu adalah ributnya. Nah, kalian juga punya anak. Tadi kamu sempat mengawali duduk di sini menangis gitu kan. Dikatakan tadi bahwa Nisa bilang nggak ada klarifikasi ke saya. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kamu membela gitu keluarga yang seharusnya jadi utuh
dan ada anak-anak supaya tidak ada perceraian gitu atau pada akhirnya kamu digugat. Karena bagaimanapun juga kan kamu ibu rumah tangga. Betul. Dan kamu juga, saya percaya kamu melihat bagaimana perjuangan suami lah ya selama ini, bagaimana suami juga harus melindungi istri dan anak-anak. Nah, apabila itu ada ketidaknyamanan dari kamu sebagai istri, apabila ada dugaan tuduhan tuh kenapa tidak dibela untuk apa nih sebenarnya gitu. Jadi gini maksudnya itu adalah ketika kan ada masalah nih, ya kan curiga-curiga, apakah kamu tidak membela diri bahwa iya, apa masalah sebenarnya? Ini saya nggak dengan dia loh, Iya. kok kamu bisa menuduh aku seperti itu, buktinya mana? Gitu. Atau paling tidak kamu mengatakan bahwa apa sebenarnya di pikiran kamu? Ada tuduhan apa? Bukti apa? Info Kok kamu apa? asal main menggugat aku, kok kamu asal main Iya, menuduh aku? betul, Kan gitu. itu maksudnya. Kan seorang istri berhak untuk membela diri kalau Iya. memang itu tidak benar. Betul gitu. Cuman aku tuh memang tipikal orang yang nggak mau ribut gitu kan. Apa? Oke, Nggak, tipikal nggak mau ribut. Nggak mau Wah kalau ribut aku ributin saya mah. gitu karena Mau cukup ribut. iya. Oh kalau aku ributin, kamu ceraiin aku karena apa? Wih, nggak usah diomongin, masyarakat juga udah tahu, wih. Jadi kamu tipikalnya? Nggak mau ribut, nggak mau memperpanjang masalah gitu. Pada saat memang beliau lagi umroh juga aku bilang, oke, aku serahin semua ke kamu, keputusan baiknya gimana, aku bilang gitu. Dan setelah aku mengucapkan itu, ketika beliau pulang juga, aku bilang aku masih mau mempertahankan rumah tangga ini. Oh yang ngomong begitu siapa? Aku. Oh kakak masih bilang ingin mempertahankan Iya, rumah tangga. betul, Tapi tapi- pihak suami? Tidak mau Oke. gitu. Berarti kemarin di persidangan di pengadilan agama ya? Betul. Menggugat cerai, mantan suami menggugat cerai kamu. Di pengadilan alasannya karena? Kalau untuk ini dia, jadi ketika bilang beliau mau ikutin sesuai rules pengadilan, itu surat datang ke aku itu sudah hasil putusan. Hasil putusan. Ya, jadi tanggal Oh, surat 15 datang tuh hasil putusan bukan Ya. bukan mediasi. tidak ada. Kenapa kamu nggak pernah Harusnya datang? kan dapat surat Nggak mediasi ada dulu suratnya. ya. Betul. Kalau memang ngikutin pengadilan ada mediasi, sidang 1, sidang Betul, 2 dan lain betul. gitu. Tapi ketika 15 Juni itu surat datang jam 8 malam dan diterimanya oleh anak saya, ya, Itu sudah putusan. itu sidangnya besok paginya. Seharusnya mungkin kalau memang ikutin rules pengadilan ada 3 hari sebelumnya biasanya baru sidangnya. Jadi surat datang 3 hari sebelumnya. Itu sidang apa, Mbak? Sidang putusan atau sidang Jadi mediasi? nggak ada. Jadi pas aku datang ke sana sama lawyer dan kakak, lawyer bilang hari ini sudah hasil putusan. Sebentar, kenapa suratnya bisa terlambat atau tidak sampai ke kamu? Apakah kamu pindah alamat? Tidak. Atau mungkin alamat palsu? Enggak. Oke. Kamu tadi bilang anak kamu menerima surat dari pengadilan agama. Betul. Dia sudah bisa membaca? Dia membaca atau tidak? Enggak, tidak. Oke. Untungnya tidak ya. Karena itu satu hal yang kami Iya, berharap aku juga sih dia tidak. jangan. Kalau anak jangan mengetahui sampai itu. betul. Tapi sih kalau aku sih di posisi perempuan, kalau tiba-tiba langsung mendapatkan putusan tanpa mediasi ya nyesek juga sih. Iya. Gitu ya. Kecuali memang aku punya orang lain ya, aku nggak nyesek. Kamu nyesek? Nyesek karena aku pada saat itu tidak tahu hasil putusan itu di dalamnya apa. Oke. Kita ingat kemarin Bobby Tince di sini juga bilang bahwa ada yang perkara netizen mengatakan bahwa suami ikut istri atau gimana? Mohon maaf Suami- ya Kak, apakah Iya. benar kalau suami itu ikut kakak dalam Iya. arti numpang Membiayai. hidup? Numpang hidup numpang gitu. hidup. Kakak yang Menanggung membiayai secara materi. Betul hidupnya nggak? gitu. Intinya adalah Mas Bobby Tince tidak mempunyai tanggung jawab moral terhadap Yang padahal istri. diawali dari netizen dan pada akhirnya ada sikap-sikap Sikap, ataupun iya. sifat dari Itu kamu gimana yang tuh? hari-harinya jadi kayak terbawa dengan Terbawa, itu. Apakah itu benar atau gimana itu? Aku gini deh, kalau misalnya untuk biaya sekolah harusnya siapa? Menurut kamu harusnya siapa? Harusnya siapa Kak untuk biaya sekolah harusnya menurut Kakak? Oke, misal suami atau ayah anak-anak. Faktanya, Kakak sendiri. Biar masyarakat menilai aja. karena ketika kamu berucap seperti itu, asumsi sudah jelas yang menyaksikan akan berasumsi seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kurang Tapi mungkin, menafkahi gitu. tapi sebentar, tapi mungkin suami kan namanya suami itu kadang namanya rezeki, kadang lagi banyak, Iya. kadang lagi nggak ada. Dibicarakan tidak? Dibicarakan itu? apa kan Betul. pasti kayak kakak. Aku lagi nggak ada Nggak ada uangnya nih uang nih. sekarang. Nah, itu Apakah kakak bisa? gimana? Ada bicaranya dia? Nggak ada. Oh tidak ada. Oke.
Oke. Iya. Jadi ini begitu pelik ya. Ternyata bukan hanya satu dan lain hal, fakta kejanggalan yang saling menemukan satu sama lain, tapi kamu juga mengangkat tadi kalimat bahwa kalau biaya sekolah harusnya dari siapa. Kemudian muncullah materi dalam tanda kutip yang ada dalam permasalahan rumah tangga kami. Tapi nasi sudah menjadi bubur bahwa kamu sudah berpisah dengan sang mantan suami. Kita yakin hari ini Mas mantan Bobi suami juga pasti lagi nonton. nonton. Iya. Apa yang ingin disampaikan buat mantan suami, Kak? Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik untuk anak-anak. Aku yakin akan ada pelangi setelah hujan. Jadi semoga kita bisa terus berkomunikasi baik untuk anak-anak. Itu aja sih, Kak. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik bagi anak-anak. Apakah dia suami yang baik buat kamu? Ya, Apakah kamu istri yang baik buat dia? ya. Kita akan kembali sesaat lagi hanya di pagi-pagi hari.